Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di materi mata kuliah pemrograman 1 dan praktek pemrograman 1, bagian yang kedua di pertemuan 15 ini. Nah, pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana penerapan parameter dalam sebuah metode. Nah, kali ini kita akan coba menjelaskan tentang konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah metode yang digunakan untuk memberi nilai awal pada saat objek diciptakan. Konstruktor ini dipanggil secara otomatis, ketika new digunakan untuk membuat instance kelas. Sifat konstruktor yang pertama adalah nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci void, gitu ya. Kemudian kita lihat, nah di sini misalnya contoh ada kelas konstruktor 2, yaitu public class mobil, gitu ya, dengan tipe data string warna untuk nama variabel warna, int untuk nama variabel tahun produksi. Kemudian kita buat public mobil string warna, int tahun produksi. This titik warna sama dengan warna, this titik tahun produksi sama dengan tahun produksi. Nah, ini adalah metode yang kita buat. Kemudian ini metodenya public void info, kita untuk cetak sistem out print warna this titik warna, sistem out print this titik tahun produksi. Nah, kemudian kita buat kelas yang kedua, yaitu mobil konstruktor. Kemudian kita buat public static void main, kemudian kita ketik mobilku sama dengan new mobil. Nah, kita kasih nilai di metodenya atau di objek barunya itu merah, kemudian tahun 2003. Kemudian kita tampilkan mobil titik info. Apa yang terjadi? Dia akan menampilkan warna mobilnya adalah merah, kemudian tahun produksinya adalah 2003. Nah, di sini ada kata kunci this, teman-teman ya. Digunakan pada pembuatan kelas dan digunakan untuk menyatakan objek sekarang. Misalnya contoh, kita buat kelas mobil string warna int tahun produksi, kemudian kita buat void isi data string parameternya a warna int a tahun produksi. Warna sama dengan a warna, ini nama variabel yang di sini. Tahun produksi sama dengan a tahun produksi. Kemudian di kelas yang kedua, string warna int tahun produksi, void is data ya. Ini mobil, ini sebenarnya dua konsep yang sebenarnya menjabarkan fungsi this-nya ya, bukan dua kelas. String warna, int tahun produksi. Maka this titik warna sama dengan warna, this tahun produksi sama dengan tahun produksi. Nah, coba teman-teman silahkan buat. Ada dua kelas. Yang pertama adalah kelas buku. Tentukan variabel bukunya. Di variabel buku itu ada judul, pengarang, penerbit, dan tahun. Buat konstruktor kelas buku dengan parameternya judul, pengarang, penerbit, dan tahun buat metode cetak buku. Nah, pada kelas buku beraksi dan tampilkan dua buku. Jadi buat kelas buku beraksi dan tampilkan dua buku. Misalnya yang tampil judul bukunya adalah Roger Chadenhead and Laura Limay. Judul bukunya ini pengarangnya ya. Judul bukunya adalah Teach Yourself JavaScript in 21 Days. Kemudian penerbitnya adalah Sam Publishing tahun 2007. Kemudian pengarangnya Detail and Detail Java How to Program 7 edition. Kemudian penerbitnya adalah Prentice Hall 2007. Nah, silakan teman-teman buat dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut. Nah, kemudian saya coba lanjut. Konsep OOP-nya adalah tentang karakter orientasi pemrograman berorientasi dengan objek. Nah, ada 4 karakter dari OOP pada bahasa Java. Yang pertama ada yang namanya abstraction, kemudian yang kedua adalah encapsulation, yang ketiga adalah inheritance, dan yang keempat adalah polymorphism. Apa itu abstraction? Yaitu cara kita melihat suatu sistem dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu kumpulan subsistem atau objek yang saling berinteraksi. Misalnya contoh, mobil adalah kumpulan sistem pengapian, sistem kemudi, sistem pengereman. Jadi kalau kita ngelihat kesatuan itu namanya mobil. Tapi secara abstraction itu mobil, tetapi di dalamnya itu banyak hal yang sangat detail dan sangat banyak yang saling berpadu, gitu ya. Kemudian abstraction itu adalah alat mengabstraksikan suatu adalah kelas.
Objek bersifat modularity, objek dapat ditulis dan di-maintain terpisah secara independen dari objek yang lain. Nah, ini contoh gambar mobil yang saya katakan tadi. Kalau kita lihat, oh itu mobil. Kita jarang, oh itu ada sistem pengereman, sistem penyetiran, sistem navigasi, dan seterusnya. Ini kita sebutnya mobil saja. Di sini banyak sistemnya, teman-teman bisa lihat ya. Ada rear lighting, sunroof, dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya dari konsep abstraction, ya ini mobil gitu. Sama seperti sepeda juga, itu ada seat, tab, front derailleur, dan seterusnya, tapi ini disebut dengan sepeda. Kemudian karakteristik yang kedua adalah encapsulation, yaitu mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Misalnya tongkat transmisi gigi pada mobil atau tombol on-off pengaturan suhu pada AC, dia menyembunyikan fungsinya. Jadi fungsinya sebenarnya apa? Kita pegang aja transmisi gigi untuk mengoper gigi 1, 2, dan seterusnya, atau mau on-off dan seterusnya. Untuk kelas akses levelnya itu bisa di public, protected, dan private. Adalah implementasi dari konsep encapsulation. Nah, ini contohnya. Nah, sebenarnya di sini banyak subsistem, tapi dia akan tersembunyi dari remote AC-nya. Nah, ini juga sama remote AC. Ini kalau bentuknya seperti ini, dia menutup, itu disebut dengan encapsulation. Sama juga mesin juga seperti itu. Yang ketiga adalah inheritance atau pewarisan, yaitu suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain, subclass, serta membentuk kelas hierarki. Fungsinya buat apa? Inheritance yaitu untuk fungsi reusability dengan keyword biasanya kalau di bahasa pemrograman itu extend. Misalnya contoh di sini ada bicycle, kemudian kita wariskan jadi sepeda gunung, sepeda balap, sepeda tandem gitu ya. Nah, ini contoh untuk penerapan encapsulation. Public class sepeda kita buat sama ya, kelas sepeda, int kecepatan, gear, kemudian kita buat metodenya. Void ubah gear, int pertambahan gear, buka kurung, gear sama dengan gear pertambahan gear, kemudian kita cetak gearnya. Kemudian kita buat nama metodenya adalah tambahan kecepatan, kemudian di dalamnya ada parameter int pertambahan kecepatan. Rumusnya adalah kecepatan sama dengan kecepatan tambah pertambahan kecepatan. Lalu kita bisa cetak kecepatannya. Nah, selanjutnya pada saat menggunakan inheritance itu kita harus gunakan keyword namanya extend. Jadi kita buat kelas sepeda gunung extend sepeda. Gitu ya, sepeda gunung ini merupakan turunan dari kelas sepeda. Misalnya public void set saddle in nilai saddle. Sistem outprint ln tinggi saddle sama dengan nilai saddle. Kemudian kita buat selanjutnya itu nama sepeda gunung ya, tadi sepeda gunung. Kemudian kita buat kelas yang terakhir yaitu sepeda gunung beraksi .java, yaitu kita panggil sepeda gunung sama sepeda gunung spd ini nama metodenya, nama objeknya sama dengan new sepeda gunung. Kemudian spd-nya kita buat tambah kecepatan, kemudian ubah gear tambah kecepatannya 10 tambah ubah gearnya 2, dan sepeda set saddle-nya 20. Nah, yang warna biru ini berada pada kelas yang pertama ya, yang kelas selanjutnya ada di kelas turunannya atau warisannya, inheritance gitu ya. Nah, teman-teman coba untuk mencoba program dengan inheritance, yaitu misalnya contoh ada kelas matematika canggih yang merupakan inheritance dari kelas matematika. Tambahkan metode modulus itu sisa hasil bagi ya, int a, int b, yang menghitung modulus dari a dan b. Operator modulus adalah persen. Buat kelas matematika canggih beraksi yang memanggil metode pertambahan, perkalian, dan modulus. Nah, silahkan dicoba secara konsep ini seperti ini, menggunakan kelas inheritance. Dan yang terakhir adalah polymorphism, yaitu sebuah objek yang dapat memiliki berbagai bentuk. Implementasi konsep polymorphism itu ada dua. Yang pertama sering kita dengar dengan nama overloading, yaitu penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Kemudian yang kedua adalah overriding, yaitu terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dan superclassnya. Nah, ini contoh polymorphism dengan menggunakan
overloading gitu ya. Kelas mobil string warna INT tahun produksi. Kita buat public mobil string warna INT tahun produksi. This titik warna sama dengan warna. This titik tahun produksi sama dengan tahun produksi public mobil. Kemudian kita buat void info system outprint ILN untuk mencetak warna dan tahun produksi. Di kelas mobil yang selanjutnya kita coba lihat string warna INT tahun produksi, public mobil string warna INT tahun produksi, this titik warna, this titik tahun produksi. Gitu ya. Public mobil ini kosong. Nah, kita coba cetak sama seperti ini. Gitu ya. Nah, akan tampil nanti warna merah, kemudian tahunnya 2003, warna 0 tahun 0 gitu ya. Nah, kemudian polymorphism overloading juga seperti ini, misalnya kelas lingkaran, public buat lingkaran, dan seterusnya. Misalnya contoh untuk kelas sepeda untuk overloading, yaitu INT kecepatan gear, kita buat metodenya sama kayak tadi. Ini sama juga, tambah kecepatan. Kemudian kita buat misalnya kelas sepeda gunung, extend sepeda. Kemudian INT pertambahan gear, nah kemudian gear sama 2 kali. Gear ditambah pertambahan gear. Kemudian kita buat lagi kelas sepeda gunung beraksi untuk menampilkan objeknya. Objeknya kita buat sepedaku. Kemudian memanggilkan metode itu sepedaku titik tambah kecepatan 10, sepedaku titik ubah gear 2. Nah, teman-teman coba pelajari lebih lanjut untuk masalah yang polymorphism dan bisa dikerjakan. Misalnya ada latihan kembangkan kelas matematika dan matematika beraksi, lakukan overloading pada metode yang ada, pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tambah metode baru bertipe data double atau pecahan dan memiliki 3 parameter. Uji di kelas matematika beraksi dengan parameter pecahan 12,5, 28,7, 14,2. Misalnya pertambahannya seperti ini dan pertambahan seperti ini. Nah, silahkan coba teman-teman terapkan. Mungkin itu saja untuk materi yang kedua tentang karakteristik OOP. Kita ketemu lagi di bahasa pemrograman Java lainnya. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah ini dari awal sampai terakhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.